Pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa jam menunjukkan 12 angka yang menandakan 12 jam? Kenapa bukan angka acak yang berbeda seperti 28 atau 16? Apa pentingnya 12 dalam persepsi kita tentang waktu? Jika kalian memikirkannya, kalian tidak bisa menyangkal jika sistem pengukuran waktu kita cukup heterogen, seperti 24 jam dibagi menjadi dua bagian. Siang berlangsung 12 jam dan malam berlangsung 12 jam. Satu jam berisi 60 menit yang juga masing-masing memiliki 60 detik. Setiap detik kemudian dibagi menjadi 1000 milidetik. Ini sepertinya cara yang agak aneh untuk membagi waktu. Tidak heran anak-anak kesulitan mempelajari cara mengetahui waktu. Tapi seperti semua hal di dunia, ada juga penjelasan untuk ini. Check this out. Di dunia sekarang ini, kita banyak menggunakan sistem bilangan desimal basis 10 yang diyakini berasal karena memudahkan kita menghitung sesuatu dengan jari kita. Saat itu, ketika manusia masih menjelajahi keajaiban alam dan menemukan jawaban atas pertanyaan mereka yang tak terhitung jumlahnya, banyak sistem numerik lain yang umum digunakan. Orang Mesir dan Babilonia yang pertama kali membagi hari menjadi bagian-bagian yang lebih kecil menggunakan sistem bilangan duodesimal basis 12. Itu jelas menimbulkan pertanyaan, kenapa basis 12? Alasannya sederhana, tapi mungkin mengejutkan banyak orang. Percaya atau tidak, struktur jari kita justru menjadi alasannya. Jumlah ruas jari pada masing-masing tangan, ruas ibu jari atau jempol tidak dihitung, memungkinkan untuk menghitung sampai 12 dengan menggunakan ibu jari. Itu penjelasan yang sederhana. Sekarang kita beralih ke penjelasan yang sedikit lebih rumit. Sekarang kita coba pahami langkah demi langkah ini. Konsep 24 jam sehari berasal dari bangsa Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat seperti jam bayangan dan kemudian menambahkan 1 jam di setiap ujungnya. Satu untuk senja dan satu lagi di penghujung hari. Mereka menggunakan alat yang berbentuk huruf T yang dikalibrasi untuk membagi waktu antara matahari terbit dan terbenam menjadi 12 bagian. Alat berbentuk T ini akan menampilkan waktu dengan memberikan bayangan berdasarkan posisi matahari di langit. Tapi sistem ini bekerja dengan baik pada siang hari. Tapi ketika malam hari itu akan menjadi sangat sulit karena tidak adanya sinar matahari. Sangat menarik untuk mempelajari bagaimana mereka mengatasi tantangan ini. Orang Mesir kuno menggunakan bintang untuk menghitung waktu di malam hari. Mereka melakukan ini dengan memperhatikan kelompok bintang yang terdiri dari 36 bintang khusus yang disebut dekan. Bintang-bintang ini muncul di langit dalam suatu pola dan digunakan untuk mencatat waktu. Tapi hanya sekitar 12 dari 36 bintang ini yang terlihat pada waktu tertentu. Dan bintang yang muncul akan berubah seiring dengan musim dan tahun. Sekarang orang Mesir membuat catatan khusus yang disebut kalender bintang yang berfungsi untuk melacak waktu menggunakan bintang dengan benar. Catatan ini memiliki 36 kolom untuk setiap dekan atau setiap bintang dan 12 baris untuk setiap jam yang bisa dihitung pada malam hari. Akhirnya proses ketepatan waktu ini dibakukan dengan siang dan malam masing-masing memiliki 12 jam. Tapi sistem ini hanya bekerja dengan baik selama equinox, yaitu ketika matahari berada tepat di atas ekuator. Itu akan membagi siang dan malam menjadi sama panjangnya. Di lain waktu, lamanya 1 jam akan bervariasi. Misalnya, jam siang hari di musim panas akan lebih lama, sementara lebih pendek di musim dingin. Tapi pada saat itu, jam tidak memiliki durasi yang tetap. Para astronom Yunani yang kemudian mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan tentang itu. Mereka kesulitan untuk mengatur perhitungan dengan metode yang berlaku. Kemudian matematikawan Yunani yang bernama Hipparchus memberi kita jam equinoctial dengan mengusulkan pembagian hari menjadi 24 jam. Baru pada abad ke-14 ketika jam mekanis mulai digunakan, rakyat mulai menggunakan sistem yang kita praktekkan saat ini. Kenapa 60 menit dan 60 detik? Para astronom Yunani yang membantu kita membuat hidup lebih sederhana dengan membagi sama rata 24 jam mengikuti sistem seksagesimal basis 60 milik Babilonia untuk perhitungan astronomi.
Jadi demi kenyamanan, mereka membagi lagi 1 jam menjadi 60 menit dan setiap menit menjadi 60 detik. Tidak diketahui kenapa orang Babilonia menggunakan sistem basis 60, tetapi mungkin karena 60 adalah angka khusus untuk perhitungan pecahan. Ini adalah angka terkecil yang bisa dibagi dengan 6 angka pertama dan dengan 10, 12, 15, 20, dan 30. Bahkan kami telah meminjam ide ini dari orang Babilonia tidak hanya untuk menghitung waktu, tetapi juga untuk menghitung derajat dalam geometri. Ini juga mengapa lingkaran memiliki 360 derajat. Mengukur waktu dalam jam, menit, dan detik sudah cukup untuk sebagian besar tujuan untuk waktu yang sangat lama. Tapi kemajuan teknologi komunikasi membutuhkan pengukuran waktu yang lebih tepat. Karena kami sudah terbiasa dengan sistem angka desimal untuk banyak perhitungan, masuk akal untuk membagi 1 detik menjadi 1000 bagian, yang dikenal sebagai milidetik untuk lebih presisi. Selain itu, dengan kemajuan lebih lanjut di bidang telekomunikasi, keuangan, dan teknik, kebutuhan akan pengukuran waktu yang lebih tepat telah muncul. Hasilnya, kami sekarang menggunakan satuan waktu yang lebih halus, seperti mikrodetik dan nanodetik, dalam aplikasi sensitif seperti GPS, perdagangan frekuensi tinggi, dan sinkronisasi jaringan komputer. Bukankah itu sesuatu yang menarik? Penemuan dari bangsa Mesir kuno dan Babilonia masih mengatur kehidupan kita sehari-hari ribuan tahun kemudian. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.